Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku kelas 10 yang kami cintai dan yang kami banggakan, di sini kita akan meneruskan pembelajaran online dalam mapel Akidah Akhlak. Ini kita meneruskan judul atau tema yang minggu lalu, yakni adab menjenguk orang sakit. Pada minggu kemarin sudah diterangkan beberapa hukum atau dasar hukum terkait tentang menjenguk orang sakit, dan juga menerangkan tentang sedikit tata cara atau adab menjenguk orang sakit. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masih seputar judul yang minggu lalu. Kami akan membahas tentang hikmah sakit. Tidak ada satu orang pun di dunia yang ingin atau yang kepingin merasakan sakit. Tetapi Allah ketika menghendaki ingin suatu hambanya atau umatnya sakit, tentunya orang itu akan menderita suatu penyakit. Namun di balik dari sebuah musibah sakit tersebut itu mengandung beberapa hikmah yang kita bisa mengambil hikmah tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun hikmah sakit yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang pertama adalah satu, dengan adanya sakit yang diderita oleh seseorang, itu akan memupuk jiwa sabar dan tawakal, tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sehebat apapun, karena sekuat apapun, kalau orang sudah diberi Allah sakit, tentunya dia tidak berdaya. Seperti sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang terjangkit corona. Allah tidak memandang dulu siapa yang sakit. Bahkan dokter pun yang mengobati dan perawat yang merawat dan menjaga orang yang sakit corona, dia pun dapat mengalami sakit. Nah, inilah membuktikan bahwa manusia itu tidak punya daya apapun. Itu yang pertama, menambah keimanan. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Itu yang pertama. Nomor 2, dengan sakit ini kita akan memupuk keimanan kita semakin kuat bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha kuasa, yang tidak bisa kita tanding. Itu. Karena apa? Karena saya ulang lagi bahwa Allah lah yang menciptakan penyakit, dan Allah juga yang nanti akan mengangkat penyakit tersebut. Tetapi kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah, kita harus ikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 sudah. Nomor 3, hikmah dari orang yang diberi sakit adalah dengan diberi penyakit itu, seseorang akan menyadari dan merasakan nikmatnya sebuah kesehatan. Itu. Kan ada suatu hadis yang dikenakan ihtarin khamsan qabla khamsin. Sihataka qabla saqomika. Gunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu. Bayangkan, orang kalau sudah punya sakit gigi, bayangkan sakit gigi, begitu tidak nikmatnya makan. Nah, ini menunjukkan kalau orang sembuh nggak punya penyakit gigi, ya makan apapun nikmat, makan soto oke, makan sate oke, makan mie ayam oke, bakso oke, semuanya oke. Tapi kalau baru sakit gigi, apa yang kamu rasakan? Kamu diberi makan enak pun hanya diam saja. Ini menunjukkan bahwa begitu mahalnya dan begitu nikmatnya kesehatan yang diberikan oleh Allah. Maka bersyukurlah apabila kalian diberi sehat oleh Allah. Kemudian
hikmah dari orang yang sakit adalah dengan sakit itu kita itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah itu mencintai kepada seseorang, mencintai kepada hamba, tentu Allah itu akan mencoba atau memberi cobaan kepada hamba tersebut. Nah, salah satunya bukti cinta Allah diberi cobaan berupa sakit biar orang itu ingat kepada Allah. Soalnya ada seorang hamba yang tidak diberi sakit. Contohnya apa? Contohnya Fir'aun, Raja Namrud, itu nggak pernah sakit. Kenapa? Allah itu membiarkan mereka. Kenapa? Karena Allah nggak cinta. Nah, gitu kan? Nah, makanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur ya, bersyukur dan bersabar ketika kita dalam keadaan sakit. Yang selanjutnya, sakit itu adalah merupakan pelebur dosa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maradin, fama siwahu illa hattullahu bihi sayiatihi kama tahattu syajaratu warqaha." Tidaklah seorang muslim, namun muslimin ora ana utawi wong muslim yusibuhu kang mekenani ing muslim apa azan piloro, cobaan. Min maradin bayane saking penyakit. Fama siwahu, fama mengkono perkara siwahu kang sakliyane marad. Jadi ketika Allah itu memberikan kepada seorang muslim sebuah musibah, baik sakit atau yang lainnya, illa hatta Allahu bihi sayiatihi, maka tidak ada kecuali Allah itu melebur segala bentuk kejelekannya. Ma illa hatta Allahu bihi sayiatihi kama tahuttu syajaratu warqaha, sebagaimana pohon-pohon yang menggugurkan warqaha, apa? Daunnya. Nah, inilah Allah. Karena apa? Dengan sakit kita bisa zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Wong ketika sakit dia tidak akan melakukan maksiat. Coba biasanya karaokean, biasanya pergi ke klub, tapi nek sakit, mungkin loro, sikile pincang, sikilnya sakit, tentunya dia tidak akan pergi ke sebuah tempat maksiat. Maka itulah hikmah dari Allah memberikan kepada hambanya sebuah penyakit. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, selanjutnya ini ada tata cara atau adab ketika seseorang yang sakit itu mau menemui ajalnya. Kita sebagai orang yang masih hidup, yang mendampingi, maka ada beberapa cara atau adab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika orang itu sedang sakit parah, maka kita harus menguatkan kepada si orang yang sakit tersebut bahwa Allah itu menghendaki kebaikan kepada kamu. Kamu harus bersabar. Kamu banyak istighfar, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadapkan si orang yang sakit parah itu menghadap ke kiblat, seperti orang yang mau meninggal dunia. Itu seperti itu lebih baik. Kemudian setelah dihadapkan ke kiblat, mereka dibimbing oleh orang yang masih hidup dengan mengucapkan atau mentalkin. Misalnya mentalkin, mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada orang-orang yang sakit mau meninggal dunia, ajarkanlah kalimat thayyibah atau kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Namun ketika orang itu tidak bisa membacakan thayyibah, paling enggak dalam hatinya atau paling enggak diajarkan tentang kalimat thayyibah, Allah, 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 gitu aja. Sebab kalau la ilaha illallah dikhawatirkan nanti ketika nazak mau mau istighfar atau nazak mau meninggal dunia, malah pas la ilah.
kan malah bahaya. Artinya apa? La ilah, tidak ada Tuhan. Nah itu kan bahaya. Ateis dong, tidak punya Tuhan. Maka sebaiknya kalau memang tidak memungkinkan la ilaha illallah, pakailah kata Allah, 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 Allah. Seperti itu solusi yang baik. Anak-anakku kelas 10 yang kami cintai, selanjutnya setelah si orang yang meninggal itu nazak, kemudian meninggal dunia, apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan atau sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang masih hidup di sampingnya. Yang pertama adalah memejamkan matanya. Orang yang sudah meninggal tadi, yang masih terbuka. Jadi, mumpung masih belum kaku, dipejamkan matanya. Itu. Kemudian, mengikatkan dagu kepada kepala dengan kain agar tidak ternganga mulutnya. Jadi, ketika masih lemes, itu ditaleni gitu ya, diikat dengan kain atau sejenisnya biar nggak menganga. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perutnya agar perutnya tidak mengembang atau mengembung. Taruh apa? Kemudian ini biasanya tangannya disedekapkan. Kemudian biasanya kalau mati, kalau sudah meninggal dunia itu kan perutnya itu kan buncit, itu diginikan biar tidak mengembang. Kemudian meninggikan tempat jenazah dan mengarahkan kiblat. Jadi asalnya kalau di bawah agak sedikit, yang agak tinggi sedikit, biar nanti kalau pas mengkafani atau apa itu lebih mudah. Kemudian menanggalkan semua pakaian yang ada jahitannya, ya, biar nanti mudah untuk dikafani. Kemudian sebelum dimandikan itu ditutup dulu dengan kain yang merata ke seluruh tubuhnya agar tidak terbuka auratnya. Biasanya pakai jari atau pakai apalah sebelum dikafani. Terus kemudian setelah itu disiapkan untuk mandi. Ya, ini ya, mandi. Setelah itu terus dikafani. Di sini boleh nggak ketika keluarganya datang mencium mayitnya? Boleh, asalkan itu adalah mahram atau satu jenis. Misal perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau yang mahram, anaknya. Mungkin dari perantauan baru datang, baru tahu terus dibuka, terus dicium, itu boleh. Kemudian memberitahu keluarga kerabat yang belum tahu tentang kabar kematiannya, meninggal dunianya. Terus kemudian setelah meninggal dunia, setelah tadi dikabarkan, pada waktu di situ jangan sekali-kali menyebut tentang keburukan atau sesuatu yang jelek dari si mayit tersebut. Meskipun orangnya itu fasik, meskipun orangnya itu ketika masih hidupnya tidak mau beribadah, tapi jangan sekali-kali menyebut keburukan orang yang sudah meninggal tadi, karena itu akan menyebabkan luka terhadap sohibul musibah. Kemudian setelah selesai itu diurus tentang masalah pemberangkatan mayit, biaya mayit dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, ya, kemudian mengurusi tentang harta tirkahnya. Tapi harta tirkah itu dibagi setelah pengurusan jenazah dan lain sebagainya sudah diurusi selesai clear, kemudian harta tirkahnya itu dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Mungkin itu ya anak-anakku yang kami cintai dan yang kami sayangi, tentang materi atau judul yang berjudul tentang adab menjenguk orang sakit. Semoga materi yang saya sampaikan ini banyak bermanfaat bagi kalian. Nah, ini sebenarnya saya mau menerangkan banyak yang di dalam kitab ini, tapi semuanya sudah termaktub di dalam buku yang ada. Ya, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Selamat berjuang, tetap semangat.
corona minggat, Ramadan kita sambut dengan senang dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.